kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, Gisha sudah sarapan hari ini? Sudah. Nah, jadi sekarang kita akan belajar tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, jadi tujuan kita belajar norma ini yaitu agar Gesya dapat mengidentifikasi dan menguraikan aturan atau norma-norma yang ada di lingkungan sekitar dan dapat memberikan contoh serta dapat mengelompokkan norma-norma yang ada di lingkungan sekitar. Nah, tadi Gesya sebelum berangkat sekolah berpamitan tidak sama orang tua? Iya. Gesya tahu apa itu norma? Tidak. Nah, jadi norma itu merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat kelompok dalam lingkungan masyarakat. Nah, norma ini dijadikan petunjuk atau patokan dalam perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tujuan dibuat norma ini agar terciptanya kerukunan dan ketertiban di masyarakat. Nah, norma ini ada 4. Yang pertama, norma agama. Nah, norma agama ini mengatur aturan yang menjadi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Isi dari norma agama ini berupa perintah, ajaran, dan larangan. Yang kedua, ada norma hukum. Nah, norma hukum ini aturan yang bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Norma hukum ini memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Nah, yang ketiga ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini merupakan aturan yang bersumber dari perilaku atau kebiasaan seperti adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Yang terakhir itu norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini yaitu aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Nah, norma kesusilaan ini mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Nah, contoh norma agama ya seperti ini. Seperti melaksanakan ajaran agama dengan baik, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, bersikap toleran, serta menyayangi anak yatim, dan menanamkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Nah, yang kedua, norma hukum. Contohnya seperti mematuhi aturan lalu lintas, aturan hukum pidana, dan taat membayar pajak. Yang ketiga ada norma kesopanan. Contohnya berbicara pelan kepada orang yang lebih tua, membalas sapaan orang lain, dan berpamitan jika mau berpergian. Yang keempat ada norma kesusilaan. Contohnya seperti menjaga kebersihan lingkungan, mendamaikan orang yang sedang bertengkar, dan saling tolong menolong. Nah, tadi norma itu ada berapa? 4. Norma agama itu tentang apa?
tentang mengajarkan kita tentang apa? Oke. Nah, kalau norma itu apa? Aturan atau ketentuan yang ada di dalam masyarakat. Oke, sekarang Geisha amati gambar ini dan nanti Geisha tempelkan di sini sesuai dengan jenis normanya. Nah, sekarang Geisha kerjakan soal ini. Ada 4 soal. Oke, Geisha sudah selesai? Sudah. Nah, jadi norma itu merupakan aturan atau ketentuan yang ada di dalam masyarakat. Nah, norma itu ada 4. Yang pertama norma, yang kedua norma, yang ketiga, yang keempat kesusilaan. Nah, sekarang kita periksa dulu lembaran jawaban yang Geisha tulis ya. Yang pertama soalnya, di Indonesia terdapat norma-norma yang ada di masyarakat. Sebutkan 4 jenis norma yang ada di masyarakat. Apa saja? Ya, benar. Nah, yang kedua, sebutkan contoh norma agama. Geisha jawabannya bersikap toleran. Yang ketiga, sebutkan contoh hak dan kewajiban kalian sebagai seorang anak. Apa saja? Mendapatkan kasih sayang, membersihkan rumah. Ya. Yang keempat, contoh norma hukum. Apa contoh norma hukum? Seperti membayar pajak, bukan fakir miskin ya. Oke, mungkin sekian
sekian pembelajaran kita hari ini. Gisya mengerti dengan pembelajaran kita hari ini? Gisya suka dengan pembelajaran kita hari ini? Suka. Nah, nanti setelah kita belajar tentang norma ini, Gisya bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.